Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum. Gimana nih kabar hari ini dan puasa hari ini? Apakah lancar? Pastinya lancar ya sahabat Eljon dan sehat semuanya. Nah sahabat Eljon, kali ini ada yang spesial di bulan Ramadan bersama dengan Eljon TV. Karena sahabat Eljon semuanya akan melihat saya, Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021 dalam Pesona Ramadan Eljon TV. Nah sahabat Eljon, kali ini kita nggak cuma berdua doang loh. Nggak cuma ada Laura dan Yunika saja, tapi juga ada... Siapa Kak Laura? Siapakah guest star kita pada hari ini? Siapakah sesosok orang spesial hari ini? Oke, jadi jauh-jauh kita virtualan bareng Opa Dio atau Kak Dio Vano Hidayat. Opa Dio ini merupakan CEO dari modeling school Ganevo Management, sebuah manajemen model dan dance terbesar atau terbagus di Sumatera Barat. Wow, menarik. Kira-kira kita bakalan ngomongin apa ya? Nah, sahabat Eljon, kali ini kita mau berbincang-bincang dengan Opa Dio ini ya. Kita akan membahas tentang momen-momen Ramadan Opa Dio ketika Opa Dio masih kecil. Opa Dio pernah kecil nggak? Langsung gede, langsung keluar gede gitu. Oh, langsung keluar, langsung gede. Oh, susah ya. Berarti begitu dilahirkan langsung jadi CEO Ganevo Management. Iya. Oh my god. Dan nggak pakai nangis juga, langsung pakai nangis itu kayak ya. Hello everyone. Hello everyone, I'm Dio Vano Hidayat gitu. Yes. Enggak ya? Enggak kayaknya nggak mungkin ya. Ini aja pertanyaannya, untuk sabar Opa Dio ya, kalau enggak Oke Opa Dio, kali ini kita bakalan ngasih clue-nya berupa gambar ya Yunika ya. Betul. Dimana ada beberapa gambar momen-momen selama puasa dan Opa Dio akan menceritakan momen kecilnya berdasarkan gambar tersebut. Apakah Opa Dio sudah siap? Aduh, deg-degan deh. Aduh, deg-degan. Nggak perlu deg-degan dong ini. Tidak dihukum ya kalau salah, dan nggak mungkin salah juga sih. Karena benar atau salahnya hanya Opa Dio yang tahu. Ini bukan tebak gambar kok, tenang. Betul. Oke, langsung aja kita buka gambar pertamanya. Check it out. Aku tahu Opa Dio yang di bagian. Bukan. Oh, bukan. Oh, Maksudnya ini kamu nggak pesantren bilang yang Ramadan. Ya pasti ini pesantren Maksudnya Ramadan. kamu gak nebak aku yang pakai jilbab pink kan? Waduh. Aku kira itu Opa Dio yang jadi tas, cosplay jadi tas. Enggak dong ya? Enggak, salah. Aduh, ini kan nggak boleh gitu ya. Aduh, maaf Opa Dio. Aduh, lagi puasa, mana lagi puasa lagi ya? Lagi pas saya kurang fokus kali ya. Kurang fokus. Oke, lanjut. Opa Dio boleh diceritain mengenai pesantren Ramadan ini? Kalau pesantren Ramadan itu aku yang paling nggak seru karena aku tuh tidurnya itu kalau di bulan Ramadan itu sampai jam 10. Jadi sering telat, datangnya jam 9. Jadi ngerasain apa dong? Kenapa? Jadi sering kena marah karena sering telat datang. Karena pesantren Ramadan kan itu 7:30 udah mulai. Nah, aku suka bangun jam 10-an. Tapi beruntungnya karena kakak aku yang jadi pemuda masjid, jadi aku aman. Oh, ada orang dalam. Emang ya orang dalam tuh mantap ya. Pengaruh ya. Jadi ternyata emang. Tat, kamu jadi Putri Bumi ada orang dalam? Oh tidak. Tidak ya. Jangan. Nggak boleh, enggak ya? Oh, enggak dong. Yang ada ilmu dalam ya. Jadi curiga lagi. Iya, cukup Opa Dio aja yang ketika pesantren ada orang dalam ya. Iya, bener. Dan ya itu kecil-kecilan boleh lah orang dalamnya. Oke, kalau Laura gimana? Ikutan deh tuh? Apa sama Ikut juga? dong. Kalau aku dulu pesantren Ramadan aku harus ngafal ayat-ayat Al-Quran. Terus aku tuh dulu pernah ya waktu ujian. Iya bener banget Opa. Terus pernah dulu aku waktu ujian pesantren Ramadan ini nilai aku 100. Wow, keren banget. Aku tidak ikutan karena tidak merayakan. Wow, tapi kan kamu tetap happy ya. Maksudnya itu kamu pasti punya teman-teman yang merayakan, jadi kamu pasti udah tahu ya sedikit banyak. Dan vibes-nya juga seru banget sih kalau emang teman-teman kayak gitu, kayak wow berbondong-bondong mereka pergi bersama-sama, dan saya tidak mungkin diajak gitu ya, udah tahu aja gitu dari kecil. Iya ya. Emang kalau diajak gimana tuh? Kalau diajak, yuk. Seru banget ya Opa. Jadi Opa ini dulu karena gimana tadi Opa? Karena tidurnya lama ya Opa ya, karena harus bangun pagi. Kalau
jam-jam ngantuk, apalagi jam-jam pesantren itu ya. Masa Jam-jam sih? pengen tidur. 7:30 loh. Kan habis sahur enaknya tidur. Oh iya, bener. Bener, ada aja alasannya, Ada bener-bener aja ya. ya, iya. Iya. Jangan ditiru ya sahabat Eljon ya, yang namanya anak Jangan kecil ditiru. ya. Namanya Opa Dio kecil. Oke. Oke, kita buka gambar berikutnya yang nih. Yes. Kira-kira gambar apa lagi nih? Check it out. Oh. Ini ngabuburit. Iya, ngabuburit. Opa Dio suka ngabuburit nggak nih? Suka banget, malah kadang nggak sadar kemakan deh sebelum maghrib. Oh, karena lapar mata ya, cuman beli doang ya jadinya. Bukan, jadi kita kan lagi di mobil tuh, kita lagi pilih makanan. Nah, itu dikasih ke dalam ini makanan, terus kita makan, kita nggak sadar kan. Kita kan lagi puasa gitu. Aduh. Oh, ngabuburitnya makan ya mungkin. Nggak sengaja. Nggak sengaja, aduh Nggak bahaya ya. sengaja ya. Kamu jangan kayak gitu ya. Enggak dong, tapi aku suka kalau ikutan Suka itu. nggak sengaja? Suka nggak sengaja, bukan yang itu. Suka ikutan juga Oh, kalau suka temen-temen aku ikutan. ngabuburit. Terus aku jadi ikut jajannya sih sebenarnya, karena menggoda banget gak sih, semua kayak penjual pada berderet-berderet gitu. Kalau Laura kalau nggak salah yang jualan ya? Aduh, jangan kasih tahu dong, itu kan rahasia kita. Oh iya ya, bisnis ya. Ya, jadi Opa biasanya kalau ngabuburit itu paling seru sama siapa tuh Opa? Paling seru itu sama teman. Sama teman iya, karena kita bikin heboh-heboh gitu kan. Iya, Pergi asal jangan kesini, bikin rusuh kesana ya Pak ya? gitu. Enggak, kita nggak tim rusuh. Iya, betul. Nggak mungkin ngerusuh Yang bikin ya. ngerusuh mungkin hanya saya mungkin. Saya juga. Nah, Opa Dio, biasanya beli apa tuh kalau ngabuburit ini? Tadi kan suka cendol ya, selain cendol tentunya, suka apa lagi? Misalnya ikan, sambal atau apa gitu. Jadi kalau kita ngabuburit itu kita bisa mau milih apa aja makanannya gitu. Iya sih, kalau aku malah lebih kebingung ya, semuanya aku beli makanya nggak kemakan, aku bagi-bagiin ke Lapar keluarga. mata itu. Iya, itu dia lapar mata memang. Namanya juga anak muda. Iya. Ya, Jadi tinggal pilih ya, tapi jangan lupa bayar ya kan Opa ya. mungkin ketilep 1 kali ya. Saya bilang, Bu gorengannya 4 tapi aku masukinnya 5. Itu Nggak berkah itu, nggak berkah. Oh, nggak berkah ya? berkah. Astagfirullah. Astagfirullah. Atau misalnya ini beli gorengan 1 terus nggak bayar terus bilang, Bu kembalian saya 4.000. Padahal nggak beli ya. Nggak beli, nggak Wow. bayar, bukan nggak beli. Itu lebih parah. Lebih parah ya, emang kamu sih nggak boleh gitu ya. Memanfaatkan keadaan yang sedang ramai ya. Sedang ramai ya. Antara pinter dan gimana agak-agak ya. Terus Opa biasanya ngabuburit kemana nih Opa kalau di Padang? Kalau di Padang kita biasanya tuh ke pasar maksudnya tuh di situ tuh dulu kalau di pagi pasar pagi, tapi kalau udah sore itu udah jadi pasar tempat jualan mau berbuka gitu. Oh. Banyak. Terus apalagi di tepi-tepi jalan tuh banyak banget macam makanan. Jadi kalau kita bulan Ramadan itu penuh dengan makanan sebenarnya kan. Pernah Bener nggak banget. sih, kan kalau biasanya orang-orang mau jam berbuka itu kan macet ya. Pernah nggak sih Opa Dio merasakan kemacetan saat ingin berbuka dan jadinya bukanya di jalan gitu? Kalau di Padang jarang kali ya macet ya, karena di Padang itu kayak yang kalau maghrib itu di bulan Ramadan nggak macet, serius. Itu kebanyakan di bulan Ramadan, di bulan puasa itu kayak yang ateng-ateng aja gitu, jadi enak. Kalau di Padang enak, kecuali kalau Jakarta kayaknya. Atau mungkin Opa Dio mau merasakan sensasinya di Iya, Jakarta? jadi ya udah kalau gitu keluarnya nggak, kalau misalnya mau merasakan sensasi buka di jalan mungkin dilamain aja di jalannya ya. Oh iya, mungkin benar juga. sebenarnya udah hampir sampai rumah tapi lambat-lambatin Iya, mau lambat-lambatin telat aja. sampai rumah. Iya, biar ngerasain ini ya, buka on the road ya, bukan Iya, sahur ada on the nggak road orang lagi kayak ya. gitu ya? Oke sahabat Eljon, itulah tadi ternyata Opa Dio nih hobinya ngabuburit bareng teman, terus pernah nggak sengaja kemakan. Terus apa ketika nggak sengaja kemakan kan kayak, oh nggak sengaja nih kemakan makanan hasil takjilnya gitu kan, lupa lagi Iya. puasa. Apakah Opa ketika itu langsung kayak astagfirullahaladzim gimana dong gitu? Ataukah Opa terusin aja nih makannya kayak, oh, ya udah ya, udah terlanjur makan aja. Gimana tuh Opa? Ditelan dulu baru bilang astagfirullahaladzim. Aduh, iya, itu sebuah Enggak. trik ya. Jadi Iya, iya. biasanya kita itu kayak yang kalau kita tahu kita puasa dan tiba-tiba kita mendadak astagfirullahaladzim, kita tuh bakal keluar sendiri kok. Astagfirullahaladzim gitu. Oh, Pernah nggak sih di posisi begitu? pernah nggak ya? Sering kali Enggak kamu ya? ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Apalagi Kalau aku sih pura-pura lupa. aduh,
bahaya. Berarti Opa Dio ini ditelan dulu baru astagfirullah, kayak misalnya lagi kemakan kan? Enggak, bercanda loh. Gue bilang apa sama orang. Ya emang semuanya di bawah stris tahu Opa Dio. Ih, Apaan sih? so asik ya. Nah terus ketika nggak sengaja kemakan itu apakah udah di stop nih makannya atau ya udahlah udah terlanjur makan aja nih, buka aja nih udah terlanjur juga gitu, gimana Opa? Di stop, wajib di stop karena kan kita udah sadar ya. Ternyata gue puasa nih gitu. Iyalah kalau Nggak Laura apa-apa. mah beda ceritanya. Astagfirullah tapi lanjut makan gitu ya kalau kamu Enggak ya. dong, aduh Oh, Yunika enggak. gimana sih? Gak boleh gitu loh Yunika, lagi iya. puasa loh. Aduh, sahabat Eljon aku disolimi di sini. Disolimi, disoleha. Disoleha. Oke, Opa Dio juga sahabat Eljon, kira-kira habis ini masih ada nggak ya Yunika ya? Masih ada dong, masih Masih ada. ada. 1.543 juta foto kalau nggak Oh salah my God. ya. Tapi karena lama jadi satu foto. Itu keburu sahur besok pagi kali ya? Dan besok paginya mungkin ya lusa. Dan besok paginya lagi, dan besok paginya lagi sampai lebaran. Oke, langsung aja kalau gitu. Gambar selanjutnya, check it out. Wow. Beduk. Ayo kita bangunin Duduk malam sahur, takbir ya. sahur. Gimana? Ini malam takbir ya. Sorry. Enggak, ini Iya, bangunin ini- orang ya, sahur. Iya, bangunin orang sahur. Pernah nggak tuh Opa Dio bangunin orang sahur pakai beduk atau mungkin banguninnya nggak pakai beduk teriak aja ya? Atau mungkin Opa Dio yang dibangunin. Iya, betul. Yang mana tuh? Kalau Opa Dio? dulu di daerah aku itu di Duku itu biasanya kalau kami manggil sahur itu kami pakai pentungan kayak bambu gitu kan, jalan terus pergi ke rumah ini tuh sahur gitu. Kadang ada beberapa tetangga yang baik itu bakal ngasih kami makanan buat sahur. Oh gitu. Itu Wah, ada jatahnya beruntungnya masing-masing. memiliki. Jadi rumah ini jatahnya ini jatahnya ini bakal gitu-gitu biasanya kalau di kampung aku. Wow. Seru Kalau sekali. tetangga yang baik ngasih makanan, kalau tetangga yang nggak baik dilempar batu kali ya. Bukan Enggak. salah. Kalau tetangga yang nggak baik dikasih omongan. Iya, dikasih omongan tetangga. Lebih males lagi ya daripada Iya, ya. dilempar batu. Kira-kira Nggak sih, dua-duanya males. Kira-kira kira-kira omongan tetangganya kayak gimana tuh ya? Gak Kira-kira. tahu Padahal lagi. niat kita baik ya membangunkan Iya. sahur. Atau mungkin sahur. kita yang salah juga karena tetangga kita punya bayi kali ya. Jadi bayinya yang bangun. Terus Bayinya yang banyak yang bangunin. lempar. Bayinya yang lempar. Bisa jadi sih. Jadi gimana pengalaman yang tidak terlupakan dari membangunkan sahur ini Opa? Atau mungkin Opa pernah lihat hantu subuh-subuh? Gimana tuh Opa? Jadi pengalaman yang paling memilukan itu kita bangunin orang, kita dimarahin, benar kata Yunika tadi. Misalnya kita kan bangunin, bahasa Minangnya ya, jangan maka juang gitu. Dia bilang jangan teriak-teriak di sini gitu. Gue udah bangun, padahal dia tuh bangun gara-gara kita gitu. Iya, dan pasti kalau orang Iya lagi, beduk emang- nggak dia doang yang Emang dibangunin. ngerasain? Iya lagi kan? Iya, emang ngerasain. Tapi bener sih ya. Mungkin kalau kita di posisi yang gitu kali kayak aduh gitu kan. Padahal juga mereka pasti bangunnya karena kita sahur, teng teng teng. Iya. Bisa dicontohin gitu ya. Iya kan? Kurang Biar- beduk aja nih. Iya. Mungkin besok di sini udah ada beduk ya. Kan bisa digayainnya doang. Oh iya, Gimana sih bener-bener. Nike? Aduh. Ini bukan beduk kan, ini pentungan biasa buat maling tau. Kalau segini beduk mah gede tadi gambarnya. Ya kan tadi Opa dia menjelaskan pakai pentungan. Oh iya iya iya. Nah iya. kan Nike nggak fokus kan? Minum dulu sana. Basah. Nah, Opa Dio, apa yang bikin Opa Dio semangat untuk membangunkan sahur keliling ini? Padahal kan Udah dimarahin iya, udah juga. dimarahin, tapi tetap semangat nih, pernah ikutan. Karena apa yang membuat Opa Karena Dio kan- semangat? Karena kan kita waktu SD itu kelas 5 itu kan kita suka yang kayak yang suka sama pasangan itu misalnya anak tetangga ini cantik gitu. Jadi kalau kita bangunin gitu kita bakal ketemu dia gitu. Oh iya bener, jadi alasan untuk PDKT ya. Kayak Iya. sahur, udah bangun. Minta nomornya dong, gitu kali ya. Sudah Poin terlatih banget ya, udah terlatih, udah pernah ya kayak gitu ya? Belum. Udah kelihatan sih Nike ya. Astagfirullah. Sahur tapi sibuk ngeliatin rumah orang yang ditaksir gitu Iya, kan. tiba-tiba Sahur. temen-temennya udah di sana, Iya. kita masih di sini. Sendirian aja. Tahu-tahu temen-temen kita udah buka, kita masih di sini. Iya. Kan? Gitu nggak? Dari sore sampai buka. Iya ya, secinta mati itu kali ya. Kalau Laura gitu ya, pengalamannya Enggak nggak? lah, enggak dong. Oh, Kalau aku enggak sih aku yang dong. dicintai.
Romantis. Nah, sahabat Eljon, kali ini kita akan ada satu foto spesial. Ini fotonya luar biasa spesial nih, lebih spesial dari 3 foto tadi. Pokoknya ini bakalan bikin sahabat Eljon matanya jadi berlope-lope seperti Emot Love di WhatsApp. Dan ya, tercengang ya, dan tercengang, terguling-guling, terjungkang. Jangan dong, nanti kalau kita lihat kita terjungkang gimana? Oh iya ya, jadi kita nggak usah lihat ya. Oke, kita nggak usah lihat karena kita takut gitu, terjungkang. Langsung aja foto spesialnya, check it out. Wow, marhaban ya Syarul. Damai gitu ya ngeliatnya, langsung adem ya. Terjungkang nggak nih? Terjungkang? Enggak, Aduh. jangan. Oh enggak. Jangan. Itu nggak terjungkang, malah pingsan gitu lihat foto aneh gitu. Wah, jadi ini Opa Dio. Bukan ya? Yes. Atau opa-opa yang lain? Atau Opa Dia? Boleh. Ada lagi. Oh my god. Masya Allah, betapa rajinnya membaca Al-Quran. Aduh, itu beneran Opa Dio. Aduh, ada lagi. Oh my god. Menghayati. Ada terjungkang beneran sih. Iya, keren banget. Aku nggak bisa loh, kok foto kayak gitu mau dicontohin nggak ya? Oh, coba contohin. Nanti bentar. Nah, coba contohin, Yunika mau contohin ya. mencontohkan. Ntar kesemutan loh. Cocok nggak? Ulang lagi. Masih semutan. Masih kurang mendalami Masih ya? kurang mendalami, coba. Kurang adem ya? Angkat kepalanya sedikit. Nah, Ini saya agak ngelihat ke atap ya. Mengarah ke atap ya. bener gak Opa Dia gini? Coba ulang lagi biar Opa Dio yang Kayak menilai. gini mungkin ya. Nggak bisa lah, Perfect. aku nggak adem, orang lihatnya malah emosi kali ya, malah panas orang Enggak lihatnya. dong, kan Putri Bumi. Oh iya, Putri Bumi. Ya, Sahabat ampun. Eljon memang nih, karena Kak Laura, saya jadi ketahuan kan deh. nyalahin orang. Nggak boleh ya Yunika ya. Aduh, banyak salahnya saya di sini. Lagi Ramadan loh. Iya, boleh dong. Ke Opa Dio tadi, apakah photoshootnya emang direncanakan ataukah misalnya lagi ngaji nih terus kayak, ih bagus angle-nya, sini aku fotoin dulu mumpung kamu lagi kayak gitu, itu atau gimana nih Opa Dio? Sebenarnya momen yang luar biasa itu adalah momen yang kita buat itu di hari H. Karena kalau kita terlalu membuat planningnya itu kayak kita tuh jadi hambar. Aku suka begitu. Jadi segala sesuatu karya aku itu pasti misalnya choreo dancer atau apa di hari H, gini bagusnya, ini bagus gitu. Wow. Dan tadi sangat terlihat Opa Dio sangat soleh. Iya, bule soleh nih kan, karena ada keturunan Filipina. Filipina juga jadi emang bule. ada bule-bulenya. Bule. Pinay ya, itu bahasa Pinoy. Jawa. Pinoy. Oh, Pinoy. Pinay. Pinoy. Pinoy. Ya udah kan, saya bukan orang Filipina, salah dikit, maafin lah Yunika sih. Ih. Aku lagi yang salah. Jadi ini bule Filipina ini lagi di masjid gitu ya, dengan berarti balutan baju koko warna putih yang suci, bener-bener Ramadan vibe banget. Iya, dan semuanya itu tidak di planning dari bulan Januari ya. Oh tidak. Karena kelamaan, Ya, juga ya, keburu basi juga fotonya hambar. Iya, Yang benar yang hambar. tadi Kak Dia bilang. Aku pun gitu sih, kalau mau share foto di Instagram juga kalau terlalu kelamaan jadinya aduh udah males deh. Iya, nggak usah curhat ya. Oh iya, jatuhnya aku yang curhat ya. Iya. Maaf ya sahabat Eljon ya. Nah, sahabat Eljon dan juga Opa Dio, berikutnya akan ada 3 foto-foto lucu yang bakal bikin kita ngakak terpintal-pintal. Yakin kamu ngangkatnya terpintal-pintal? Yakin, sangat yakin karena ini lucu banget. Pasti udah pada nggak sabar kan, foto apa sih yang lucu banget ini? Yes. Harus ketawa ya Opa Dio ya. Sahabat Eljon juga harus ketawa ya. Oke, ini dia foto meme pertama, check it out. Menjelang maghrib di bulan puasa, benda ini terasa bergerak lebih lambat dari biasanya. Itu lucu loh. Ih, lucu. Itu lebih ke setiap belajar kayaknya juga deh. Males Setiap ya. aku kuliah juga kok, kayak apalagi kalau gurunya lagi mau nanya-nanya itu kan serem banget. Kalau Kak Dio, apakah emang waktu puasa ngerasa waktunya gimana sih, bergerak sangat lambat seperti kura-kura ataukah sama aja kayak hari-hari biasanya? Sebenarnya gini, aku mau ngasih tahu buat sesuatu yang kita lakukan kalau kita itu ikhlas dan kita itu menjalankan dengan benar. Sebenarnya itu semuanya simple aja. Karena aku adalah tipikal orang yang kalau udah ngelakuin sesuatu itu benar-benar harus perfectionist. Jadi kalau orang puasa bilangnya capek atau segala macam, aku enggak. Karena ya udah, kita kan harus jalanin dan kita harus tamatin gitu. Jadi dari kecil pun kayak sekolah pun
6 tahun SD udah diajarin dari kecil, tujuannya bukan tamat tapi tujuannya prosesnya gitu, jadi harus ikhlas. Tuh, luar biasa. Luar biasa, berarti kelihatan ya Yunike belajarnya selama ini nggak ikhlas. Karena Tergantung tadi yang ngajar. banyak alasan ya. Karena tadi Opa Dio bilang segala sesuatu kalau kita jalani dengan ikhlas, kita nggak akan ngerasa ada beban. Mau Iya. orang bilang waktu berjalan begitu lambat, mau orang bilang apa, asalkan kita ikhlas bakalan terasa, ya udah, belum buka ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau Yunike tadi bilang ketika belajar waktu terasa berjalan begitu lama, berarti nggak ikhlas belajarnya. Sebenarnya tadi aku gimmick aja sih Kak. Sebenarnya mah aku ikhlas banget karena kayak udah selesai lagi jam belajarnya gitu, malah mau Langsung sedih nambah. kayak, Bu boleh nggak sih tambah? Iya. Bu kasih PR dong gitu kan, dikasih tugas dong. Iya, abis itu aku dimarahin sama satu kelas karena aku yang minta tugas. Dikucilin. Oke, jadi Opa Dio ini tipe orang yang ikhlas ya. Kalau puasa tetap senang hati karena dari kecil mungkin Opa Dio ini diajarin ya kalau puasa itu misalnya tamat puasanya dapat hadiah. Mungkin Opa Dio bukan ngejar hadiahnya kali ya, tapi lebih ke pokoknya dari Prosesnya. dirinya sendiri. Iya, Aku harus bisa tamatin. Benar nggak Opa Dio? Bener banget. Bener banget kan, aku ini peramal. Aku bisa tahu walaupun Opa Dio belum menyampaikannya. Bahaya ya berarti Bahaya ya, dong. nggak bisa nyimpen rahasia. Ya nggak berarti, bisa Pak. sini aku baca rahasia kamu. Jangan. Jangan kayak gitu ya. Oke, let's moving on Kak Laura. Kita lihat foto selanjutnya. Check it out. Kira-kira foto apa ya? Kemarin kau tampak biasa saja sih. Yang ini kau terlihat luar biasa. Oh Itu my harusnya God. foto aku ya. Berarti kamu kemarin terlihat biasa aja. Kalau aku sih terlihat luar biasa setiap hari. Maaf ya Yunike. Maafin gak ya? Nah, jadi gimana tuh Opa lihat meme yang satu ini? Aku adalah dari 2 tahun kemarin ketika aku udah mulai beranjak makin dewasa, makin aku tuh kayak nggak suka teh es. Es itu kalau lagi mau ya udah, kalau nggak apa. Aku malah lebih suka sekarang tuh air panas, air gitu. Oh, berarti nggak mempan ternyata ya Iya, kalau nggak udah es teh mempan. manis. Kalau gitu mungkin boleh gambarnya diganti sama air panas. Airnya berasap ya berarti ya. Biar ngiler Opa Dionya kan Ngeri ya. itu jadi Iya ya. tempat jin. Sebenarnya tapi air panas itu di- bukan bikin gila, jinnya tapi itu Aladin. kebutuhan gitu loh. Jadi kayak ya karena kan kita kalau udah nggak bilang tua sih, tapi kalau udah berumur itu kayak yang kan aku besok udah 28 nih. Jadi kayak yang kita tuh harus yang menjaga kesehatan kita mulai dari rajin olahraga. Jadi kita rentan untuk sakit itu jarang gitu. Oh gitu. Untuk kesehatan juga ya. Iya. Ya apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa itu kita kayak yang terhambat untuk minum air putih banyak. Kalau kita minum teh es atau kita minum yang manis-manis itu kayak yang mudah sakit, itu nggak sih? Oh, kalau aku lebih ke ya udah gitu. Jadi ya sahabat Eljon ya Yunike ini emang aduh. Karena Itu aku deh emang enaknya. suka es gitu loh. Mungkin besok aku mulai latihan untuk meminum air panas setiap harinya, tapi jangan Jangan mendidih air kali ya. panas. Hangat. Hangat. Air Hangat. hangat seperti cintanya pada Dia. dia. sedih curhat. Nah, Opa Dio jadi udah mulai lebih memperhatikan kesehatan ya karena sudah Iya, berumur. Kamu sudah berumur atau belum punya umur? Sudah dong, saya sudah berumur tapi berumurnya 20. Oh, 20 ya. Iya, tapi kan kita harus berumur. menjaga kesehatan jangan saat berumur Iya saja. benar banget. Betul. Emang siapa yang nggak punya umur? Tidak tahu. Gitu, jadi kita harus mencegah daripada mengobati. Mencegah begitu. lebih baik daripada mengobati. Bentar dulu, tadi Opa Dio bilang umurnya mau masuk berapa? 28. Oh my god, udah mau 28 loh. Ih, aku kirain tadi 21. Aku kira tadi 17. Oh my god, aku kira tadi 15. Aku kira tadi 10 bulan. Enggak juga 10 bulan ya. Iya. Wajib Oh my God, ini ternyata- adalah host-host yang sangat menyenangkan, jadi dinaikin deh. Dinaikin apanya nih? Ya, apanya nih yang dinaikin nih? Jadi ternyata Opa Dio udah mau 28 tahun. Ih, ternyata Opa Dio-nya awet muda ya. Iya, Nika apakah ya. gara-gara air hangat itu? Oh, bisa jadi Oke, nih. mulai besok aku harus memperhatikan minuman Air hangat? Iya, jangan memperhatikan air hangat, memperhatikan apa yang aku konsumsi. Jadi siapa tahu orang-orang betul. iya kan, Opa Dio. Jadi orang-orang nanya kayak Opa Dio tadi, orang-orang nanya, "Hah, serius sudah 28?" Aku kira masih 19 tahun gitu. Aku itu
Idaman sih ya, bener banget sih. Karena juga percuma kita pakai skincare, pakai perawatan apapun, kalau yang kita konsumsi sendiri nggak baik ya, Yunika ya, Opa Dio ya. Ya betul. Jadi benar-benar harus diperbaiki dari dalam juga. Nah, sahabat Eljon dan juga Opa Dio, masih ada satu foto meme yang lucu lagi yang bikin kita tertawa terpingkal-pingkal. Ini dia fotonya, jeng jeng. Puasa jam segini lihat busa cuci piring kayak lihat Bika Ambon. Lihat kecoa jam segini udah kayak lihat korma. Emang mirip sih kalau kecoa sama korma, tapi amit-amit kalau dimakan. Ya, Opa Dio kan pernah tuh katanya pas ngabuburit nggak sengaja kemakan. Nah, tolong ya Opa ya, kalau kecoa jangan sampai kemakan. Aduh, Opa Dio kan waktu itu kan untungnya makannya jajanan ngabuburit dan itu untung lupa. bukan kecoa ya, maksudnya tuh yang korma nih. Aduh, nggak terus lupa. Serasa terhipnotis ya berarti ya. Terus kok crispy. Dan rasanya kok nggak manis ya? Kok nggak manis ya? Gimana tuh Opa dengan foto yang barusan? Gimana ya? Aku tuh pasti orang-orang terdekat aku tahu aku tuh nggak suka makan. Oh iya, sukanya minum kan ya tadi ya? Iya, aku tadi suka minum, terus aku suka yang kalau makan itu apa adanya. Jadi kayak yang kalau orang bilang, aduh capek banget, nggak capek banget nih kalau di bulan puasa, aku santai. Karena di hari biasa pun aku kayak yang makan itu, makan siang misalnya sedikit, terus di pagi makan buah, minum susu, terus gitu-gitu terus. Jadi kayak yang kalau cobaan itu nggak terlalu banyak sih. Aku nganggapnya santai semuanya. Wow, hebat sekali ya. Kuat sekali ya. Aku aja kayak udah, ya Allah. Aku aja nih ngeliat bantal udah. Jangan lucu ya. banget. Udah mau aku kunyah tadi bantalnya. Kayak apa nih bantal? Ini kayak apa ya? Kayak kue bantal. Betul sekali. Aduh, nggak sabar ya buka puasa ya. Ini jamnya di sini nih. Kamu tidak punya jam ya? Kan ceritanya lihat jam. Oh iya, gitu. gimmick ya? Gimmick ya, kita Masuk. hidup juga sekali perlu gimmick nggak sih? Iya bener. Aduh, seru banget ya. Terus Opa Dio, apa sih pengalaman puasa waktu kecil yang nggak terlupakan, yang maksudnya itu bener-bener memorable banget, yang nggak akan terlupakan sampai nanti tua? Misalnya mungkin suka ngerjain teman Saat puasa, apakah itu setiap hari? Tidak hanya puasa saja. Yang paling memorable itu waktu misalnya kita kan waktu kecil tuh suka jahilnya minta ampun. Nah, tapi kalau aku jahil, aku tuh ngejahilin orang tuh kayak yang ke diri aku sendiri. Contohnya, pergi ke kamar mandi, masuk ke bak, terus diminum airnya sambil masuk ke dalam. Terus habis deh gitu kan, nggak terasa kering terus keluar. Terus habis itu datang orang tua, ini siapa nih yang mandi di dalam baknya gitu-gitu. Astaga, aku kira itu cuman ada di TV-TV doang, ternyata ada beneran ya? Beneran, itu beneran. Karena kita kan kalau waktu kecil, kalau kita punya bak mandi yang besar itu kayak yang mencemplung itu kan seru kan, apalagi kalau bulan puasa kita masih kecil, masih panas-panasan, udah yuk masuk ke dalam bak deh gitu. Terus kayak yang kalau orang tua nggak ada di rumah ke pasar beli makanan, kita pergi ke kulkas buat ngambil beberapa makanan, masukin ke kamar. Habis di kamar kita makan, kita masukin ke bak di bawah tempat tidur. Nah akhirnya dicek-cek, ini ada makanan banyak sampah gitu. Astaga, parah ya banget. Kukira itu hanya aku. Ternyata dia juga. Iya, ternyata tidak hanya aku. Aduh, alhamdulillah ada sih. temen. Nggak puasa. Oke, kamu dikeluarkan dari geng. Aku kan nggak puasa. Nah, Opa Dio, waktu kecil itu Opa Dio adalah tipe yang sulit dibangunkan sahur, atau sahur sendiri nih tanpa dibangunin, hidupin alarm sendiri terus, Mama, Papa, aku udah sahur gitu. Nah, gimana nih Opa Dio? Jadi aku udah bilang dari awal, aku adalah seorang yang perfectionist. Jadi aku tuh paling anti banget kalau dilihat bangun tidur, karena aku takut jelek. Jadi kalau bangun tidur itu, kalau orang bangunnya jam 3, aku setengah 3 udah bangun, udah makan, udah semuanya. Tapi kadang kalau pengen makan bareng, aku cuci muka dulu, aku gosok gigi, aku mandi. Tapi kalau seandainya aku mau makan duluan, ya aku makan duluan dan aku udah tidur gitu. Jadi kalau selimutnya itu udah sampai ke kepala lagi, berarti Mama udah tahu kalau aku udah sahur. Itu kodenya. Wow, impressive. Impressive. Oh my god, sangat jarang loh anak-anak yang seperti Opa Dio ini. Aku yakin banget yang, aduh, aku kecil gak kayak gitu soalnya. Aku jadi nyesel kecilnya langsung gede. Enggak dong, aku nggak kayak gitu. Aku bisa mandiri banget, ada yang latih ya itu ya berarti. Bisa nggak ya waktu diulang?
Gak bisa. Nggak bisa. Sayang sekali kamu, Laura. Aku ingin seperti Opa Dio waktu kecil. Andaikan waktu bisa diulang. Udah, jangan kamu meratapi kehidupan kamu Iya. sekarang. Syukuri. Syukuri ya, walaupun tidak seperti Opa Dio kecil ya. Iya, berarti kita tahu Opa Dio itu sangat rajin. Sangat perfeksionis. Iya, perfeksionis. Dan perfeksionisnya itu keren banget. Keren banget sih ya, maksudnya anak kecil loh. Iya. Dimana anak kecil tuh mungkin kalau mau bangunin sahur dia harus berkali-kali, harus disiramin pakai air kali ya. Jadi ada cerita gini loh, dulunya itu aku kan emang dari kecil tuh udah kayak perfeksionis gitu. Kalau pergi ke sekolah aku harus ada bedakan. Jadi mama aku tuh kan bedakan itu kan tabur-tabur gitu. Aku nggak mau. Jadi aku udah bedak sendiri, terus dipakai sarung tangan untuk ngelap makan, terus harus pakai bawa tabung. Jadi dari kecil itu emang udah kayak yang kalau orang nggak perfect, dia misalnya dia bagus nih, tapi dia nggak perfect, aku pasti akan kesel, pasti aku marah-marah, kamu harusnya gini loh, kamu harus gini loh gitu. Makanya sebenarnya perfeksionis itu datang dari ketelitian kita melihat apa kekurangan kita. Ketika kita tahu kita kurang, maka kita akan tambahin hal-hal yang akan membuat kita tampil luar biasa. Itu sih sebenarnya perfeksionis bagi aku. Wow. Wah, merinding loh. Merinding. Keren banget ya kalimatnya ya. Iya. Semuanya keren banget sih dari Opa Dio ini. Jadi dari kecil memang sudah perfeksionis. Bahkan perfeksionis ini nggak hanya di penampilan, juga ternyata dengan waktu, disiplin waktu, dan juga waktu sahur pun perfeksionis ya. Betul Harus sekali, benar-benar perfect. Wow, luar biasa. Nah, Opa Dio, di umur berapa Opa Dio mulai puasa? Apakah mungkin baru lahir udah puasa? Itu kayaknya umur 4 tahun itu sudah diajarin puasa setengah hari. Tapi nggak pernah karena kita kan di keluarga itu ada namanya tuh nenek. Jadi nenek ini selalu bilang, dan kita kayak yang baca cerita itu misalnya kan bahasa Minangnya dikit, dulu waktu kita umur 3 tahun segiko puasonyo gitu-gitu. Maksudnya itu dulu waktu kecil umur 3,5 tuh udah puasa nih 2 jam, ini udah puasa nih 3 jam gitu. Karena kami ada namanya itu rumah gadang itu tempat semua keluarga ngumpul di situ gitu. Jadi kita dari kecil itu udah diajarin puasa walaupun cuma 1 jam, walaupun puasa makan aja, walaupun puasa minum aja tuh diajarin gitu. Oh, berarti step by step ya? Step by step, bener banget. Karena kalau disuruh puasa full mungkin langsung si anak ini jadi males ya, jadi kayak aduh nggak kuat, jadi ajarin dulu, mungkin setengah hari dulu, beberapa jam dulu ya. Beberapa jam dulu, betul. Wow, keren banget ya Opa Dio. Terus THR paling besar berapa nih waktu kecil? THR paling besar itu waktu aku kelas 5 SD, waktu itu mau berangkat studi tour ke Medan. Aku dikasih uang kalau nggak salah, ini tapi istilahnya ini THR tapi buat berangkat ke situ ya, aku dikasih 5 juta. Wow, 5 juta. Wow, apakah kita akan dikasih THR sama Opa Dio setelah ini? Katanya tadi Opa Dio suka bagi-bagi THR loh. Iya, tapi kalau kita datengin kali ya? Iya, langsung kode keras. Langsung nggak kita... ada virtual ya buat THR. Oh, nggak ada virtual. Padahal sekarang udah ada rekening loh Opa. Oh. Tetap berusaha. Tetap berusaha ya, tidak menyerah rupanya. Tidak menyerah. Oke Opa Dio, thank you so much. Ya ampun, keren banget ya, banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan, motivasi gimana biar lebih semangat berpuasa ya Yunika ya. Betul. Dengerin ya. Betul, iya. Aku mendengarkan kamu Laura. Iya siap. Opa Dio, thank you so much ya Opa Dio udah meluangkan waktunya, ilmunya, motivasi dan semuanya. Sama-sama Laura dan juga Yunika. Semoga Opa Dio puasanya semakin lancar, diberkahi, Amin. semua ibadahnya diterima dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sahabat Eljon. Oke sahabat Eljon, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Opa Dio, di mana Opa Dio ini ternyata suka bagi-bagi THR, suka makan jengkol, terus pernah dapat THR 5 juta, dan juga banyak banget ya yang bisa kita ambil dari Opa Dio ini, banyak banget motivasi yang kita dapatkan, dan juga Opa Dio ini sangat perfeksionis ya, baik dalam segi penampilan, waktu, semuanya harus sempurna dan harus terlihat perfect deh pokoknya, keren banget. Oke sahabat Eljon, itulah Pesona Ramadan hari ini, tetap saksikan Pesona Ramadan dan tetap di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.